Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, ya, keluar dari tanah Mesir, ya. Setelah menyeberangi Laut Merah, ada nyanyian Musa yang kemarin kita bahas, dan sekarang kita bahas tentang apa yang menjadi target mereka, itu Bukit Sion. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Di tahun baru ini Tuhan, kami bersyukur Kau selalu bersama-sama kami memasuki tahun baru dan seterusnya Tuhan, sampai kedatangan Tuhan memelihara kami, sampai kedatangan Tuhan menjemput kami semua dalam rapture-Mu Tuhan. Kami mau jadi umat pilihan kudus-Mu Tuhan, untuk wilayah kami menjadi umat pilihan-Mu yang mengalami mendapat rapture-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga meluputkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh salir, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh matu, nyambat, roh mereka jual baut, terus segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasa dengan darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh dari segala penyakit apapun, dari ujung rambut kaki. Kuasa darah anak gembala dari Yesus Kristus, nama Yesus menyembuhkan segala sel-sel yang lemah, sel-sel yang gelap, sel-sel yang sudah rusak disembuhkan dan dipulihkan, diciptakan yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala yang ada di langit, segala yang di bawah, ya, di dalam bumi, di bawah bumi, di langit, segala di atas bumi, tunduk semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada renungan malam, Allah Roh Kudus sudah hamba-Mu, sebagai Guru Agung, Kau memberikan remah kepada kami. Dan tulis kebenaran, haleluya, amin. Ya, memang kita akan membahas tentang Bukit Sion, ya. Ya, Bukit Sion ini pernah saya bicarakan di yang awal sih, di awal-awal, ya. Kenapa Bukit Sion ini menjadi ada berapa puluh alasan, waktu 40 kalau nggak salah. Kita akan review sedikit ya tentang Bukit Sion, ya. Musa berbicara tentang Sion sebagai tujuan akhir dari bangsa Israel. Kita baca di Keluaran 15 ayat 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Ya, di situ dibilang Tuhan membawa mereka ini bangsa Israel, dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Gunung apa ini namanya, ya? Jadi kita akan bahas, ya, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Nah, tempat kediaman Tuhan di gunung ini, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memimpin mereka ke dalam tanah perjanjian. Tempat tujuannya yang sesungguhnya adalah untuk membawa mereka ke Gunung Sion, ya, tempat kediamannya. Generasi itu tidak berhasil mencapai Sion. Beberapa ratus tahun berlalu sampai Daud menggenapi nubuat ini dengan mengalahkan kubu pertahanan Sion. Ya, gunung yang disebut di dalam Keluaran 15:17 tadi yang kita baca, Keluaran pasal 15:17, tidak mengacu kepada Gunung Sinai, karena gunung tersebut tidak berada di tanah pusaka mereka. Gunung itu hanya bisa mengacu kepada Gunung Sion. Ini diteguhkan di Mazmur 78 ayat 54. Ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ya, jadi Tuhan itu memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Dan Mazmur 78 ayat 68, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, jadi seperti telah kita perhatikan sebelumnya, perjalanan bangsa Israel melambangkan perjalanan rohani dari orang-orang Kristen. Sebab itu kalau kita telah dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama dari bangsa Israel adalah Gunung Sion, maka kita juga dapat menyatakan bahwa tujuan utama dan tujuan akhir orang-orang Kristen adalah Gunung Sion yang di surga. Ya, jadi hal ini diteguhkan di dalam Ibrani 12 ayat 22-23, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, panggilan kita sebagai orang-orang Kristen adalah menuju Gunung Sion surgawi, yang merupakan tempat kediaman Allah. Tuhan ingin memberikan visi tentang Sion kepada setiap orang Kristen sehingga kita menjalani hidup kita dengan suatu tujuan. Jadi hidup itu harus punya suatu tujuan, ya. Di tahun baru ini kita punya suatu tujuan
the year of great victory. Jadi tahun ini adalah tahun kemenangan besar. Ya, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang menggantikan kita. Ya, jadi remanya Tuhan akan menggantikan kamu untuk berperang dan kita hanya diam saja. Ya, jadi the battle belongs to Lord. Jadi pertempuran itu kepunyaan kemenangan dari Tuhan saja. Ya, jadi kita hanya bisa untuk selalu bertekun. Ya, bertekun apa yang kita tekunkan? Pertama, kita mengakui kalau ada kesalahan kita. Ya, yang kedua kita harus hidup dalam pertobatan. Ya, doa puasa. Yang ketiga kita harus memperkatakan ya firman. Ya, jadi karena janji Tuhan itu Allah menyertai Musa, Allah menyertai Yosua seperti Allah juga menyertai kita. Itu janji Tuhan kepada kita ya. Jadi dia tidak akan membiarkan kita meninggalkan kita. Kita dalam tangan Tuhan ya. Makanya kita mohon perlindungan bungkus dengan darah anak domba Allah dari Yesus Tuhan. Kita minta bungkus dalam perlindungan Allah dari Tuhan. Tubuh jiwa kita, pikiran, perkataan dan kita dari rambut kaki. Ya, tujuannya apa? Supaya kita tidak mengalami kematian dini ya, kematian prematur, tapi tubuh kita adalah firman yang hidup yang menjadi manusia, dan tubuh kita menggunakan tubuh yang tidak binasa, yang tidak dapat mati, yaitu kita menggunakan tubuh Kristus dan darah Kristus. Makanya kita perjamuan kudus itu kalau makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu bukan lambang, tetapi benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Bukit Sion adalah merupakan sasaran ya, sebagai tujuan utama dan tujuan akhir dari orang-orang Kristen. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan selama menantikan kedatangan Tuhan, kami mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Ubahkan kami, ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan tidak serius kepadamu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, biar kami dibersihkan, disucikan, dikuduskan dengan darah bala Yesus Tuhan, menjadi tahir dari jalan bujur kaki. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tahun baru ini kami hidup dalam kekudusan, dan kami juga hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami ingin diurapi dengan 7 roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh kepercayaan, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dapatkan kami dengan seluruh pengabdian sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar api Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang kuasanya seperti sengatan listrik, dahsyat api Roh Kudus, dan memberikan kami itu hidup dalam hidup kami dan terus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak pada malam hari, bangun besok pagi jam 4 jam 5 untuk dapat melakukan saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami, yang tidur nyenyak, tolak kematian mendadak, tolak serangan jantung, henti jantung, tolak sesak napas, tolak gangguan napas tipe 1, tipe 2, hasil metablik, respiratorik, kurus metablik, hasil respiratorik. Kami tolak intumasi, kami tolak demam, panas, akut abdomen, sakit lambung, sakit pilek, sakit apapun dari ujung rambut kaki dibasuh dengan darah bala Yesus Kristus, jadilah sembuh, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Bagi Tuhan Yesus Kristus kami semua telah sembuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Sampai Jumat besok, terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.